Pemirsa, Kejaksaan Agung mengamankan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto terkait perkara pemberian kredit bank ke PT Sritex. Total kredit pemirsa dalam perkara ini mencapai nilai fantastis hingga 3,6 triliun rupiah. Apakah ada dugaan indikasi korupsi dan penyalahgunaan kredit dalam kasus ini? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung mengamankan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto terkait perkara pemberian kredit bank ke PT Sritex. Total kredit dalam perkara ini mencapai 3,6 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengamankan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Saat ini yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai saksi berkaitan dengan perkara pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah dan daerah yang diberikan ke PT Sritex dengan total kredit 3,6 triliun rupiah. Kejagung menangkap Iwan Setiawan Lukminto di Solo, Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Jakarta. Dipanggil lalu dilacak keberadaannya di berbagai tempat. Ya, tim tadi saya sudah sampaikan, kita sudah melakukan upaya-upaya ya dengan berbagai informasi yang kita miliki, dan kemarin malam itu ternyata terdeteksi yang bersangkutan ada di Jalan Enggano nomor 3 di Solo ya, sehingga penyidik mengamankan dan membawa yang bersangkutan. Dilansir dari sritex.co.id, Iwan menjabat sebagai Direktur Utama Sritex sejak 2014 dan memiliki pengalaman di dunia tekstil selama 20 tahun. Iwan juga sempat terlihat meminta maaf dan berdialog dengan karyawan Sritex saat perusahaan dinyatakan pilot dan mem-PHK ribuan karyawannya 1 Maret 2025 lalu. Sebelumnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, pemirsa, sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia dinyatakan pilot hingga akhirnya resmi menutup operasionalnya per 1 Maret 2025 lalu. Akibatnya 8.400 karyawan Sritex terkena pemutusan hubungan kerja. Kondisi pilot yang dinyatakan Pengadilan Niaga Semarang kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyebabkan penutupan resmi operasionalnya per 1 Maret 2025. 8.400 karyawan terkena PHK. Laporan keuangan Sritex Desember 2020 dinyatakan memiliki utang 17,1 triliun rupiah, sementara total aset hanya 26,9 triliun rupiah. Padahal Sritex harus menghidupi lebih dari 17.000 karyawannya. Kemudian PT Indo Barta Rayon menggugat Sritex sejak 2 Desember 2024 karena dinilai lalai memenuhi kewajiban membayar utang ke kreditur. Pada 26 Februari 2025, tim kurator resmi mengeluarkan keputusan Sritex PHK karyawannya. Para pekerja menerima surat PHK sebagai syarat pencairan hak-hak mereka, termasuk jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Para karyawan telah mengisi formulir PHK untuk mempercepat pencairan hak mereka. Pemutusan hubungan kerja ini membuat ribuan karyawan Sritex yang sudah bertahun-tahun bekerja berduka dan kehilangan pekerjaan. Momen haru terjadi saat penutupan Sritex, di mana Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menangis dan menyampaikan kata-kata terakhir ke karyawannya. Suasana haru ini sempat viral di media sosial. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hari ini sidang kasus mafia judi online melibatkan mantan pegawai Kominfo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, 4 mantan pegawai Kominfo terdakwa kasus mafia judi online menjalani sidang di PN Jakarta Selatan pada siang hari ini. Keempatnya adalah Zulkarnain Aprilianto, Adi Kismanto, Awin Jabarti Kemas, dan Muhrijan alias Agus. 4 mantan pegawai Kominfo itu, pemirsa, diduga menerima suap dari ratusan pengelola website judi online agar aman dari pemblokiran. Sebelumnya keempat terdakwa sudah menjalani sidang dakwaan pada 14 Mei lalu. Dalam sidang pertama itulah nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari disebut-sebut dalam surat dakwaan jaksa. Ya, perputaran uang dalam praktek judi online benar-benar fantastis, pemirsa, mencapai ribuan triliun rupiah.
Di awal tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi mirisnya, 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Pemirsa, terkait dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari di kasus mafia judi online, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut ada peluang untuk kembali memeriksa Budi Ari. Di mana sebelumnya Barreskrim pernah memanggil Budi Ari terkait kasus mafia judi online. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Terima kasih. Sementara itu di tengah isu santer keterlibatannya dalam mafia judi online, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi pagi tadi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, inilah kedatangan Budi Ari Setiadi dan stafnya. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10 pagi tadi. Dan tidak banyak bicara ya pemirsa, ex-Menkominfo itu langsung saja masuk ke dalam ruangan padahal banyak wartawan yang juga bertanya. Sementara itu pihak KPK menyebut kedatangan Budi Ari ke KPK ini untuk audiensi terkait pencegahan korupsi. Nanti ya. Maaf. Iya, di sini ya. Periksa sendiri apa, Pak? Yo. Pak Budi. Pak Budi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan para kader Gerindra tengah bersemangat memperjuangkan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia saat ini Prabowo Subianto untuk menjabat Presiden 2 periode. Muzani juga menyampaikan Prabowo selalu mengingatkan seluruh kadernya agar periode pertama ini berhasil dan pemerintahan Prabowo bisa memberi manfaat yang besar bagi rakyat dan bangsa. Dan melimpahnya keuangan, dan karena itu kami sedang belajar bagaimana mengelola kepercayaan rakyat yang sekarang ini sedang bertumpu kepada kami. Dan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina kami dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu sebabnya Pak Bahtiar, meskipun kami ini semangat sekali para kader, sedang berjuang berpikir untuk menjadikan beliau jadi Presiden 2 periode, beliau mengingatkan kami supaya jangan ngiki mokso. Beliau mengingatkan kami yang penting bagaimana periode pertama ini berhasil dan beliau bisa memberi manfaat yang besar bagi rakyat dan bangsa. Setelah itu silahkan mau teriak-teriak 2 periode juga boleh. Karena beliau juga mendidik kami bahwa berjuang harus realistis, berjuang harus mendasarkan pada kekuatan apa adanya. Ya inilah kantor menjadi saksi bagaimana pikiran-pikiran itu terus dibentuk oleh beliau bersama-sama dengan kader-kader. Presiden Prabowo Subianto meminta para kader dan pendukungnya untuk tidak terlalu terburu-buru menggulirkan wacana dirinya menjabat 2 periode. Presiden Prabowo menegaskan saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan politik, melainkan fokuslah bekerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye. Permintaan Presiden Prabowo yang tidak ingin kadernya buru-buru gembar-gembor bicara 2 periode sebetulnya sudah dibicarakan Prabowo 2 kali di forum apapun. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan masih banyak janji-janji ketika kampanye yang belum dikerjakan. Setelah terwujud dan mendapatkan prestasi, Prabowo mungkin baru bisa bicara soal politik.
kampanye. Jadi Presiden mengajak kita semua nih, hari ini sama-sama, semua pendukung Presiden, ayo kita kerja. Kerja mewujudkan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Nanti soal politik itu ada waktunya. Nah, bukan sekarang waktunya mikirin politik. Kira-kira Presiden mau bilang kayak gitu. Dan waktu mikirin politik ada nanti waktunya. Tapi sekarang waktunya kita semua kerja nih. Buktikan dulu apa yang kita janjikan kepada masyarakat itu bisa terrealisasi, bisa terwujud. Jadi tunjukkan prestasi lah. Nah, gitu. Jadi Presiden mengajak semua pendukungnya, semua anggota kabinetnya, hari ini tunjukkan prestasi dulu untuk mewujudkan janji-janji pada masa kampanye dulu. Kalau urusan politik adalah waktunya nanti, menjelang pemilu adalah urusan politik nanti waktunya, kan kira-kira begitu. Baru-baru ini Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta kepada para pendukungnya untuk menyetop seruan agar dirinya maju 2 periode. Prabowo meminta pada kadernya untuk menyimpan saja dukungan 2 periode di dalam hati masing-masing. Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda saya mau koreksi saudara-saudara. Please tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Prabowo menegaskan saat ini bukan waktu yang tepat membicarakan politik, melainkan fokus bekerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye. Partai Gerindra terima bantuan keuangan dari pemerintah melalui dana parpol sebesar 20 miliar rupiah. Dana ini pemirsa nantinya akan dikelola dalam bentuk kegiatan partai, termasuk pendidikan politik. Partai Gerindra menerima bantuan keuangan berupa dana partai politik dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Total bantuan yang diterima Partai Gerindra sebesar Rp20.071.345.000. Bantuan ini diberikan sesuai perolehan suara yang berhasil diraih Gerindra dalam pemilu 2024, yakni 86 kursi dalam pemilihan legislatif dan perolehan suara 58,6% dalam pemilihan presiden. Secara simbolis penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Gerindra tahun 2025 diwakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta. Bantuan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk pendidikan politik. Seperti kawan-kawan tahu bahwa pendidikan politik di Partai Gerindra tidak pernah berhenti dan meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Bantuan ini nantinya akan digunakan untuk pendidikan politik di Partai Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani berjanji partainya akan bertanggung jawab terhadap amanat yang telah diberikan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menangkap 6 terduga pelaku yang terlibat dalam grup media sosial Facebook Fantasi Sedarah. 6 pelaku diduga berperan sebagai admin grup dan penyebaran konten pornografi. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain ke-6 pelaku, polisi juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Para pelaku yang ditangkap diduga merupakan admin dan anggota aktif grup Facebook Fantasi Sedarah. Mereka terbukti mengunggah
konten seksual melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Dalam proses penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk dokumen digital berupa foto dan video pornografi di mana para pelaku saat ini ditahan pemirsa di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Bareskrim Polri umumkan telah membekukan grup Facebook Fantasi Sedarah dan menangkap 6 orang pembuat grup dan pelaku lainnya. Hingga saat dibekukan, grup Facebook Fantasi Sedarah sudah berhasil mengumpulkan 28.000 member. Karena memuat beragam konten foto-foto dan tulisan secara eksplisit yang mengarah pada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest. Unggahan konten-konten di dalam grup tersebut mencantumkan foto-foto korban yang beberapa diantaranya masih di bawah umur. Dan grup Facebook Fantasi Sedarah ini telah dilakukan pemblokiran atau suspend pada tanggal 15 Mei dan PPO. Berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Di mana peran 6 tersangka tersebut adalah 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alisa Bafon. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual. Kedua, tersangka dengan inisial MR dengan akun Facebook Nanda Krisya diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Barat, yang tersangka MR merupakan admin atau kreator grup yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024 yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan member lain. Ditemukan sebanyak 402 gambar dan 7 video yang bermuatan pornografi dari device handphone tersangka MR tersebut. Ketiga, tersangka dengan inisial MS memiliki akun Facebook Mas Bro, diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Tengah. MS merupakan member ataupun kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Yang keempat, tersangka dengan inisial MJ, akun Facebook yang bersangkutan adalah Lukas, diamankan penyidik di Treseber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Tersangka MJ merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MJ membuat video asusila dirinya juga dengan korban, ya, untuk menggunakan HP tersangka dan menyimpan konten tersebut. MJ tersangka tersebut merupakan DPO Polresta Bengkulu dengan kasus perbuatan asusila terhadap korban anak juga.
Berdasarkan laporan polisi, sejumlah 4 orang anak yang menjadi korban. 5. Tersangka dengan inisial MA memiliki akun Facebook Raja Wali, diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di Lampung. Tersangka MA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Tersangka MA mengunduh konten pornografi anak dan mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Fantasi Sedara. 66 gambar dan 2 video ditemukan di device yang bersangkutan yang mengandung unsur pornografi. 6. Tersangka dengan inisial KA, akunnya Temon-Temon, diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada hari Senin 19 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka KA merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Sukaduka. Jadi ini grup Sukaduka sebagai member yang kita amankan. Tersangka KA mengunduh dan menyimpan konten pornografi anak serta mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Sukaduka. Berdasarkan hasil pengembangan terhadap ke-6 tersangka, penyidik juga mengidentifikasi beberapa grup Facebook yang digunakan untuk sharing konten pornografi. Kemudian dari hasil penyelidikan, maka diketahui beberapa hal sebagai berikut, yaitu telah ditemukan ada 3 orang korban berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 1 orang dewasa 21 tahun dan 2 orang anak usia 8 dan 12 tahun di wilayah Jawa Tengah. Kemudian hubungan pelaku dengan korban dewasa adalah adik ipar, kemudian hubungan dengan anak korban adalah paman. Kemudian modus daripada tersangka yaitu membuat foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada semua korban, khusus terhadap anak korban telah dilakukan pencabulan. Kemudian telah ditemukan juga 1 anak korban perempuan berusia sekitar 7 tahun di wilayah Bengkulu dengan TSK atas nama MJ usia 25 tahun yang telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Kemudian hubungan antara tersangka dengan anak korban adalah... Masyarakat dibuat geram dengan adanya grup Facebook Fantasi Sedara. Grup ini ternyata memiliki ribuan anggota dan berisi percakapan-percakapan menyimpang pemirsa tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung sendiri. Baru-baru ini viral di media sosial grup Facebook bernama Fantasi Sedara yang berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup ini diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Munculnya grup ini membuat publik geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik juga menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komdigi telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedara atau incest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran.
Warga pun diimbau untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengamankan Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto terkait perkara pemberian kredit bank ke PT Sritex. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, pemirsa. Tetaplah di Sindo Prime.